Selamat siang anak-anak, salam sehat, tetap semangat, salam DJTN. Pada siang hari ini kita berjumpa lagi bersama saya untuk membahas suatu materi atau topik yang memang sangat penting atau bermanfaat untuk anak-anak, baik itu nanti dalam pergaulan kehidupan sehari-hari di rumah, di masyarakat maupun di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjut pembelajaran hari ini, kita mengawalinya dengan doa menurut keyakinan atau kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Sekian. Anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dilindungi Tuhan. Pada siang hari ini kita berjumpa untuk membahas suatu tema atau suatu topik yang berkaitan dengan layanan bimbingan konseling atau sering disebut BK. Tema yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang nilai suatu sikap kejujuran. Adapun tujuan yang kita pelajari pada siang hari ini yaitu agar siswa mampu memahami tentang nilai suatu sikap kejujuran yang akan membawa pada kesuksesan. Nah, anak-anak, sebelum melangkah lebih lanjut, saya ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwa jangan lupa mengisi daftar hadir, baik itu daftar hadir harian maupun daftar hadir di setiap guru mata pelajaran, karena daftar hadir itu bermanfaat untuk kalian. Dan juga nanti jangan lupa atau silakan membuka Google Classroom bimbingan konseling ya. Di sana saya sudah mengirim link daftar hadir, silakan anak-anak mengisinya. Nah, untuk materi yang kita pelajari pada siang hari ini, silakan menonton atau menyimak video berikut ini. Baik, topik yang kita bahas pada siang hari ini yaitu tentang nilai suatu sikap kejujuran. Mungkin anak-anak di rumah bertanya di dalam hati, kenapa kita harus membahas topik ini atau kenapa kita harus mempelajari materi ini. Topik atau materi ini memiliki tujuan yaitu dapat memberikan pemahaman tentang nilai sebuah kejujuran yang akan membawa pada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Nah, di sini ada kata apersepsi. Apersepsi ini artinya pengamatan. Ya, bagaimana anak-anak mengamati topik atau mempelajari tentang nilai suatu sikap kejujuran berdasarkan materi yang Pak Guru buat ini, yaitu jujur merupakan salah satu pendidikan karakter yang penting dan sangat sulit ditanamkan. Kejujuran adalah suatu sikap yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini harus dilandasi dengan kejujuran, karena sekali kita berbohong pasti akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan berikutnya. Baik anak-anak, sikap kejujuran ini merupakan pendidikan karakter yang memang sangat sulit ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kejujuran merupakan sikap yang paling penting dalam kehidupan kita, baik itu dalam bermasyarakat, baik itu juga di rumah maupun di sekolah. Untuk itu saya selaku Pak Guru bimbingan konseling di SMPK Kesuma mengajak anak-anak untuk selalu bersikap jujur, baik kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru, tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sehingga menjalani proses kehidupan anak-anak berjalan dengan aman dan damai. Mari kita lanjut. Nah, apa sih pengertian dari kejujuran? Nah, kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tulus, tidak culas, dan lurus hati. Terbagi tiga, yaitu jujur dalam berucap, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak. Nah, ketiga kejujuran ini memang sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, melekat dalam diri kita. Di setiap kali kita berucap atau mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu atau menyampaikan informasi kepada orang lain, ya, harus menyampaikannya dengan benar, ya. Begitu juga harus punya dengan niat yang tulus, ya, dan juga bertindak sesuai dengan fakta, bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada, jangan ditambah-tambahkan sehingga akan muncul sebuah kebohongan. Nah, anak-anak, kita lanjut. Ini ada alasan mengapa harus jujur, ya. Mungkin anak-anak bertanya, mengapa kita harus jujur, ya. Mengapa kita tidak boleh berbohong? Kita harus bersikap jujur, ya, karena yang pertama, kamu atau anak-anak tidak akan terperangkap dalam kebohongan kalau anak-anak berkata jujur. Yang kedua, berkata jujur berarti tidak ada orang lain yang bakal disalahkan atas perbuatanmu. Dan yang ketiga, kebenaran selalu merupakan argumen yang paling kuat. Yang keempat, berkata jujur memberimu kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Yang berikut, berkata jujur biasanya tidak akan menjerumuskan ke dalam masalah. Yang berikut, berkata jujur pada seorang adalah tindakan penuh cinta. Yang ketujuh, berbohong menyebabkan stres lebih berat daripada berkata jujur. Yang delapan, berkata jujur membantu orang-orang yang kamu sayangi lebih percaya dan hormat kepadamu. Dan sembilan, berkata jujur membantumu merasa tenang di dalam hati. Yang 10, berbohong membuat perutmu melilit tidak karuan. Yang 11, kebohongan adalah sebuah jebakan. Kebenaran bisa membebaskanmu dari jebakan itu dan memungkinkanmu terus melangkah maju dalam hidup. Yang ke-12, anak-anak tidak akan pernah menemukan siapa dirimu sebenarnya sampai kamu berani menghadapi kebenaran. Nah, ini adalah 12 poin, ya, kenapa harus kita bersikap jujur. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, mungkin anak-anak bertanya, ya, kepada siapa saja kita harus jujur? Nah, berdasarkan pertanyaan ini, Pak Guru mengajarkan atau menjelaskan kepada anak-anak berdasarkan 3 poin penting, yaitu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Tuhan. Contoh jujur kepada diri sendiri, yaitu jika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, ya jangan dipaksakan. Jika memaksakannya berarti kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Misalkan kita tidak mampu untuk membeli motor, HP, dan lain-lain, ya jangan dipaksakan. Jangan sampai anak-anak tidak mengetahui atau tidak
berkata jujur dalam kekurangan atau kelebihan dalam pribadi masing-masing. Contohnya, anak-anak meminta kepada orang tua ya untuk membelikan HP yang lebih mahal, tapi kemampuan orang tua tidak mencukupi itu dan memamerkan itu kepada orang lain. Nah, artinya anak-anak harus mengungkapkan, harus bersikap jujur, berkata jujur sesuai dengan kondisi diri anak-anak ya, sehingga anak-anak bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan diri kalian masing-masing. Dan yang kedua adalah jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada orang lain ini contohnya jika memberikan kabar berita sesuai dengan kenyataan. Jangan diberi bumbu penyedap hanya untuk menyenangkan hati orang. Nah, jika kenyataannya si A tidak pandai, ya kita katakan jujurnya bahwa si A ini tidak pandai ya. Begitu juga sebaliknya, jika si A adalah anak yang pandai, maka kita katakan dia pandai ya. Itu jujur kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah jujur kepada Tuhan. Nah, jujur kepada Tuhan ini contohnya melakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah atau karena Tuhan, bukan karena yang lain. Nah, jika kita atau anak-anak beribadah karena yang lain, itu artinya anak-anak tidak jujur kepada Allah atau kepada Tuhan. Artinya kita membohongi Allah atau Tuhan, karena ibadah kita adalah kewajiban kita kepada Tuhan atau kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, mari kita lanjut. Nah, bagaimana caranya kita atau kiat-kiat untuk dapat terus menjaga kejujuran? Yang pertama, mencari teman yang jujur dan menghindari teman yang buruk. Yang kedua, mencari lingkungan yang jujur dan menghindari lingkungan buruk. Dan yang ketiga, selalu mengingatkan dampak buruk dari ketidakjujuran. Yang keempat, selalu mengingatkan Tuhan. Baik anak-anak, sebagai penutup, Pak Guru akan memberikan tugas ya, berupa link Google formulir, yaitu berisi umpan balik dari materi layanan. Dan yang kedua, Pak Guru memberikan tugas berupa link juga sebagai evaluasi dari hasil layanan. Nah, link ini nanti akan dikirim melalui Google Classroom bimbingan konseling dan yang diisi oleh anak-anak.